Selamat pagi Smart People, rangkuman berita ekonomi dan bisnis hadir menjadi pelengkap referensi informasi Anda. Kita jelang Quarter News selengkapnya. Halo selamat pagi Smart People, Quarter News edisi Senin 21 Desember 2020 kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dengan beragam informasi ekonomi dan bisnis. Siaran ini kami tayangkan secara live di Instagram dan juga Facebook fanpage First State Futures di First State Futures Official. Bersama saya Dian Marta, berikut Quarter News selengkapnya. Smart People, dalam sepekan terakhir ada beberapa berita yang menjadi perhatian dunia. Yang pertama datang dari pertemuan FOMC Federal Reserve untuk kali terakhir di tahun 2020 serta kelanjutan stimulus Amerika Serikat. Kemudian tentang dimulainya pemberian vaksin COVID-19 di sejumlah negara dan juga mengenai pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat yang memang sudah terjadi beberapa waktu terakhir. Untuk mengulas lebih detail mengenai hal tersebut, kita akan tersambung dengan analis dari PT First State Futures Wahyu Suryadinata. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak Wahyu. Iya, Pak Wahyu, saya ulang kembali ya untuk pertanyaan pertama ini Pak. FOMC meeting telah diadakan pada tanggal 16 dan 17 Desember 2020. Kemudian hal-hal apa saja sih yang menjadi fokus dari pertemuan itu Pak Wahyu? Tentunya merujuk fungsi utama Fed adalah menstabilkan fiskal dan monetary policy-nya. Kebijakan yang diambil tentunya dilinear atau terfokus kedua hal tersebut. Seperti kita yang ketahui. Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 0 hingga 0,25% pada Fed meeting di tanggal 17 Desember 2020 lalu. Dan kebijakan lainnya diambil oleh Fed adalah pembelian kembali obligasi pemerintah Amerika. Oke. Baik. Kemudian outlook kebijakan fiskal dan moneter dari The Fed untuk tahun 2021, Pak, bagaimana? Setiap negara di dunia ini sedang mengalami recovery ekonominya. Begitupun juga termasuk Amerika. Untuk tahun depan 2021, saya rasa kebijakan yang akan diambil oleh Fed masih berhubungan dengan persiapan atau rencana buat recovery ekonomi Amerika. Prospek suku bunga di Fed untuk tahun 2021 hingga 2023 boleh kurang lebih adalah 0,1%. Bank Sentral Amerika tersebut berjanji untuk mempertahankan kisaran suku bunga mendekatin 0% untuk waktu akan yang mendatang. Rencana tingkat inflasi sebagai pemotongan keputusan kebijakan monitor Fed, prospek kisaran fiskal inflasi hingga 2% dan tersebut akan dipertahankan hingga sampai 2023. Itu yang melakukan pembelian obligasi yang kita bisa memastikan menstabilkan buat ekonomi Amerika senilai 120 miliar setiap bulannya. 2% ya Pak ya? Oke, baik. Di samping FOMC meeting, kelanjutan stimulus Amerika ini juga cukup menyita perhatian para investor dan juga pelaku pasar. Bagaimana Pak Wahyu melihat hal ini, Pak? Program stimulus yang dilakukan oleh Presiden terpilih Joe Biden dalam jumlah yang sangat besar itu 2 triliun US dollar. Disebut hal yang positif oleh pelaku pasar. Yang kita sudah ketahui kemungkinan hari Rabu ini sebelum Natalan, dana yang akan dikeluarkan tahap pertama sebesar kurang lebih 900 miliar dolar Amerika. Dana stimulus ini akan didistribusikan ke sektor produktif, sektor kesehatan, dan buat membantu langsung ke masyarakat Amerika langsung. Biar daya beli masyarakat Amerika kembali naik sehingga recovery ekonominya berjalan juga. Baik. Pak Wahyu, selain paket stimulus, berita tentang mulai diberikannya vaksin COVID-19 kepada masyarakat di beberapa negara juga sudah cukup menyita perhatian masyarakat dunia. Hal ini direspon positif oleh pasar. Nah, Pak Wahyu melihat hal ini bagaimana?
Selama 1 tahun terakhir ini dunia kita sudah kena terdampak ke semua sektor, dari kehidupan dan lain-lainnya. Tidak hanya sektor kehidupan saja, tapi yang terutama sektor ekonominya juga. Yang berita mulai diberikan vaksin COVID kepada masyarakat menjadi berita hal sangat menggembirakan atau hal positif buat kita semua. Negara yang seperti Inggris dan Amerika yang sudah mencoba atau menggunakan vaksin dari Pfizer, contohnya Ratu Inggris dan Mike Pence. Hal ini tersebut membuat investor beroptimis bahwa tahun depan ekonomi dunia akan mulai perbaik kembali. Baik, berarti memang untuk saham ini di sektor-sektor kesehatan ini perlu juga menjadi perhatian dari pelaku pasar juga, Pak ya? Betul. Baik, dan beralih ke pertanyaan seputar dolar Amerika Serikat, Pak. Melihat perkembangan situasi pasar global, US dollar sebagai mata uang utama dunia mengalami pelemahan secara terus-menerus. Bagaimana Pak Wahyu melihat hal ini? Memang betul dolar Amerika mengalami pengelemahan. Boleh dibilang bulan Desember tersebut ini pengelemahan dolar Amerika sebesar minus 2,4%. Faktor penyebab utamanya adalah kebijakan stimulus Amerika. Dan saya rasa sebagai dolar Amerika ini juga tetap akan menjadi safe haven-nya, mengalami pengalaman untuk masa kedepannya yang akan datang. Karena stimulusnya tersebut ini berefek sampai tahun 2024. Baik, Pak Wahyu, beralih ke saham dan komoditas. Bagaimana pergerakan pasar saham dan komoditas selama sepekan terakhir, Pak? Sepekan akhir ini indeks saham Amerika Dow Jones, S&P, dan Nasdaq tiap minggu mencetak rekor harga tertingginya. Minggu lalu Dow Jones break high di level $30.410. Tentunya hal ini dikarenakan banyak katalis positif dari Amerikanya. Di samping faktor stimulus lanjutannya dan juga mulai kebanyakan vaksin COVID yang sudah mulai diproduksi dan distribusi ke masyarakat. Sehingga investor pelaku pasar masih confident untuk masuk ke aset-aset yang lebih sedikit beresiko, contohnya pasar modal saham. Sehingga pasar modal komoditas pun juga ada kenaikan harga juga. Contohnya minyak mentah naik sebesar 5%, CPO naik sebesar kurang lebih hampir 2%. Kopi pun tersebut juga ada kenaikan sebesar 0,8%. Yang terutama yang biasa kita perhatikan itu kenaikan emas. Dalam 1 bulan terakhir ini boleh bilang emas naik 2,2%. Baik, Pak Wahyu, ada rekomendasi saham dan juga komoditas untuk pelaku pasar dan juga investor minggu ini, Pak? Kalau buat para investor, rekomendasi saya di saham-saham saya merekomendasi di 3 sektor. Sektor teknologi, finansial dan e-commerce, dan hiburan. Contohnya Apple, Microsoft, Visa, Alibaba, Disney, dan Facebook. Untuk komoditas saya masih yakin tetap cenderung ke emas sebagai satu safe haven, dan kedua karena faktor stimulus ini akan membawa harga emas naik juga. Baik Pak Wahyu, terima kasih untuk analisanya minggu ini Pak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih. Demikian tadi perbincangan kami bersama dengan analis PT Foreset Futures Wahyu Suryadinata. Demikian Quarter News edisi kali ini. Jangan lewatkan siaran ini di channel YouTube Foreset Futures Official. Saya Dian Marta beserta kru yang bertugas mengucapkan Selamat Natal 2020 bagi Anda yang merayakan. Akhir kata, saya pamit. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada dengan 3M, mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Selamat pagi dan sampai jumpa.